Record dulu. Hari ini kita akan melanjutkan mengupas materi ya, satu bab tapi ada dua kisi-kisi, yaitu tentang lingkaran. Apa itu? Nanti ada keliling lingkaran dan luas lingkaran ya. Semuanya adalah keliling bagian dan luas bagian. Jadi tidak utuh ya. Pak Jon share materinya dulu. Jadi kita ya. Nah, ini Pak Jon bukan ke layar penuh. Nah, lingkaran, keliling dan luas daerah ya. Bisa ada dua nomor ini ya. Ingat-ingat keliling dan luas. Apa saja? Ya, yang pertama ini keliling. Keliling lingkaran, jadi pahami ya, adalah garis luar lingkaran yang membatasi daerah lingkaran. Jadi kalau dalam gambar yang Pak Jan sajikan ini, keliling adalah daerah luar, garis luar. Ini yang berwarna pink ini ya. Ini yang Pak Jan beri tanda panah. Oh, ini kelilingnya. Berarti yang dihitung adalah garis yang memutari. Nih, yang memutari daerah lingkaran. Daerahnya yang putih. Ini yang pusat, ini ada titik namanya titik pusat. Garis yang berada di tengahnya ini namanya diameter. Nah, untuk mencari keliling lingkaran, kita membutuhkan nilai pi sebagai perbandingan antara keliling dan diameter dan diameternya. Nah, jadi nanti dari soal itu disajikan biasanya kalau keliling itu yang dimunculkan adalah jari-jarinya. Tapi dalam penghitungannya biasanya digunakan adalah yang lazimnya adalah diameter. Jadi kita cari dulu diameternya. Dari mana kalau diketahui jari-jari berarti harus mengalihkan jari-jari ya. Jari-jari kali dua. Nah, ini bilangan khusus nilainya 22/7 jika nilai diameternya atau jari-jarinya adalah kelipatan 7 dan mendekati 3,14 jika jari-jari dan diameternya bukan kelipatan atau tidak bisa dibagi 7 ya di diameter. Ini rumus umumnya ya. Terus besok yang muncul bukan ini, tapi yang ini. Ya, keliling bagian. Ya, keliling bagian. Pengertiannya, keliling bagian lingkaran adalah garis yang membatasi daerah lingkaran yang tidak utuh. Jadi lingkarannya tidak bulat penuh. Ada potongan, semacam pizza yang sudah terpotong. Berarti ada dua jenis ya. Ada garis keliling bagian lingkaran ada dua jenis yaitu garis lengkung dan garis lurus. Garis lengkung berarti yang merah ini yang pink. Ini garis lengkungnya. Garis lurusnya yang warna biru. Ya, ada di sini ada dua garis lurus, yang tegak dan yang mendatar. Ya. Kalau kita hitung garis yang melengkung ini, yang pertama ada pecahan bagian. Berarti langkah pertama kita harus menentukan pecahan bagian. Siapa yang tahu ini pecahan bagiannya berapa ini? Yang contohkan Pak John. Ada yang tahu? Berapa pecahan bagian dari lingkaran ini? Yuk. 1/4. 1/4. Ingat, kalau 1/4 yang kecil ini. Nah, ini yang Berapa pink perempat, Kak? 3/4 ya betul 3/4 bagian. Itu baru yang berwarna pink. Sehingga belum cukup kalau kita misalnya dimulai dari ujung yang pink, mau kembali lagi ke yang titik awalnya, kita mau mengelilingi. Kalau kita hanya mencari 3/4 bagian dari keliling, maka hanya sampai ujung pink yang lain. Belum kembali ke titik semula. Ya. Nah, untuk kembali ke titik semula, kita membutuhkan garis lurus, yaitu
sejauh R ditambah N. R pertama ini, R kedua ini ya. R ditambah R itu 2 kali R atau namanya diameter. Maka rumusnya ada 3 bagian. Yang pertama adalah pecahan bagian. Yang kedua adalah rumus keliling lingkaran. Yang ketiga adalah diameter ditambahkan dengan diameter. Ya. Kalau Pak Jan beri keterangan di sini, pecahan bagian dikali Pi kali D itu adalah garis yang berwarna pink. Sedangkan diameter ditambah diameter itu adalah berasal dari 2 jari jari. 2 jari jari kalau digabung, ditambahkan, ini sama dengan diameter. Bisa dipahami ya? Nanti kita latihan soal. Kemudian ini materinya besok yang ini. Terus, apakah seperti ini tok, Pak? Enggak. Ya. Kalau kisi-kisinya pasti menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling bagian lingkaran. Berarti materi soalnya itu berkaitan dengan keliling bagian lingkaran, tapi tidak final, tidak selesai pada mencari keliling bagian lingkaran. Bisa jadi ya, kalau kemarin ada pintunya, ada tiangnya, disuruh mencari tiangnya. Bisa jadi kalau ada lampunya pada tiang itu nanti disuruh mencari banyak lampu. Bisa jadi juga misalnya dikawati pagernya ini 3 lapis, berarti kelilingnya dikalikan 3. Ya, seperti itu. Jadi konteksnya nanti bermacam, tapi materinya tentang keliling. Ya, siapa? kita berlatih tentang Kepala sekolahnya itu siapa, Kak? luas lingkaran. Ya. Luas lingkaran adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi sisi lingkaran. Ya, luas daerah berarti kalau di sini yang berwarna pink, garis pink, atau yang kuning, atau yang hitam. Ini adalah daerah. Daerah itu bisa ditempati. Ada wilayahnya. Berarti kalau di sini yang dimaksud luas daerah lingkaran adalah daerah yang berwarna kuning. Berarti yang dihitung adalah luas yang berwarna kuning. Yang dibatasi oleh sisinya lengkung ini ya. Ini rumusnya. Luas lingkaran Pi kali R kali R. Ini ingat-ingat ya. Ini rumus dasarnya atau Pi R kuadrat. Pak, yang benar Pi R kuadrat atau Pi kali R kali R. Semuanya benar, tapi kalau nanti menghitung Pak dan sarankan pakai yang Pi kali R kali. Kenapa? R kuadrat ini nanti kalau kita sederhanakan kita bisa terkecoh di sini ya, R kuadrat. Tapi kalau Pi kali R kali R, R-nya disederhanakan, masih ada R yang satunya yang masih utuh. Ya. Jadi bentuk kuadratnya kita urai, bukan bentuk pangkat 2. Itu rumus umumnya dulu ya. Pi kali R kali R. Kalau kelipatan 7 jari-jarinya, dan di sini nanti ya, kalau luas lingkaran, biasanya yang diketahui adalah diameternya. Diameter diketahui. Berarti berapa jari-jarinya? Siapa yang tahu? Kalau diameternya diketahui, jari-jarinya berapa? Diameter diapakan? Diapakan? Diameternya dibagi? 2. 2, betul ya. Jadi berapapun nilai diameternya, untuk mencari jari-jari, diameter dibagi 2. Itu langkah pertama. Itu kita memahami. Jadi jangan sampai salah kita menentukan nilai. Nanti ke belakangnya salah terus. Dan uniknya soal yang berkualitas nanti yang dipakai itu, ketika kita salah memasukkan nilai diameter, harusnya jari-jari kita masukkan diameter, tetap ada jawabannya. Itu yang membuat kita terkecoh. Itu yang membuat kita akhirnya salah ketika memilih jawaban. Ya, jadi kita harus benar memasukkan nilai yang dibutuhkan. Jari-jari itu diameter. Kalau keliling itu diameter, kalau luas jari. Nah, kita lanjut.
Besok kisi-kisinya yang ini ya. Luas bagian lingkaran, berarti ada bagiannya tidak penuh, tidak utuh ya. Jadi luas bagian lingkaran adalah daerah di dalam lingkaran yang berbentuk juring atau potongan lingkar. Jadi potongan, kalau juring ini berarti harus melalui titik pusat potongan. Ya. Siapa yang tahu ini bentuk berapa bagian lingkaran? Berapa bagian? Dua. Seperdua, betul. Jadi yang perlu dibutuhkan adalah ini. Nah, itu juga 1/2 itu 1/2 Bapak tembak lagi. Share screen lagi. Share ini. Ya, maaf, ada kesalahan teknis. Nah, ini 1/2 bagian ya. Kemudian yang dicari ukurannya adalah jari-jari. Jadi setengah dari diameternya atau diameter dibagi dua. Daerah dalam lingkaran itu adalah yang berwarna kuning. Jadi tidak berpengaruh ini garis yang pinknya tidak mempengaruhi ukuran ya. Tapi yang dihitung adalah yang di dalamnya. Nah, ini yang besok muncul. Karena yang ditanyakan itu ada masalah yang berkaitan. Jadi tidak semata-mata tentang luasnya saja. Misalkan nanti ditanyakan biaya pembuatan taman, kayak ini berupa taman ya, biayanya per meter berapa, atau nanti ini berupa kolam, ya, berapa biayanya pembuatan itu per meter perseginya, misalnya seperti itu ya, bermacam-macam. Nah, kita buka pertanyaan dulu. Siapa yang mau bertanya? Saya mau bertanya tentang lingkaran ya. Keliling atau luas daerahnya. Siapa yang mau bertanya? Ada? Kalau tidak ada, kita simpulkan dulu ya. Di sini biar bisa kita ketik kesimpulannya. Nah, menentukan keliling bagian. Yang pertama. ini dulu pakai itu bisa angkat sendiri. Yang pertama, langkahnya adalah menentukan pecahan bagian. Ini langkah pertama ya. Jadi kita harus tahu berapa pecahan bagian yang diwakili oleh gambar. Yang kedua, menentukan rumusnya. Nah, yang ketiga, ingat kalau keliling bagian harus menambahkan dengan ukuran. Ngomong. Maaf ya, Pak. Iya. Ya. Ini ada 3 langkah kalau untuk menentukan keliling bagian. Yang pertama, menentukan pecahan bagiannya. Pecahannya bagian berapa? Setengah. Biasanya yang lazim setengah. 1/4, 3/4 itu ya. Kemudian rumus kelilingnya apa? Pi kali D. Kemudian ditambahkan dengan diameternya. Jadi kita cari. Seperti pada slide nomor. Nah, ini ya. Pecahan bagian kita tentukan. Pi kali D, rumus keliling lingkaran.
Hitung, tidak boleh ditambah dulu. Ya, harus diselesaikan dulu antara pecahan bagian dan keliling lingkaran. Baru dijumlahkan dengan diameternya kalau sudah selesai mengalihkan. Dan ingat, ketika mengalihkan, itu pasti nanti kalau kelipatan 7 bisa disederhanakan. Ya, itu harus bisa menyederhanakan antara nilai pi dengan nilai dia. Kalau yang kedua, menentukan luas bagian. Apa saja langkahnya? Satu, menentukan pecahan bagian. Lingkarannya itu berapa bagian? 1/4 kah? 3/4 kah? Setengah kah? Atau 3/8 atau berapa? Ya. Pak, kalau seperti tryout kemarin, itu lingkarannya dibagi 8. Ya. Terus yang putih 4, yang batik 4, atau yang garis 4. Ya, berarti dibagi berapa penuhnya, yang pembilangnya yang atas itu adalah yang dibagi. Hanya 4 bagian dari 8, berarti 4. Atau kalau kalian bisa mengotak-atik gambarnya, oh gambarnya tak kumpulkan dari berapa pecahan ini tak gabung, jadikan satu, nanti jadi berapa bagian. Bisa setengah, bisa 1/4, dan sebagainya. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, ini lebih simpel sebenarnya. Ini langsung menghitung dengan rumus. Langsung ini ya. Tidak perlu menambahkan lagi. Jadi pecahan bagian dikali rumusnya yang tadi. Misalnya setengah kali pi r kali r. Setengah kali pi kali 1/4 misalnya. 1/4 kali pi kali r kali r. Ya. Ini ada, kalau yang keliling di akhir harus ditambahkan dengan ukuran diameter. Kalau luas tidak ya. Sekarang Pak Jen beri contoh soal. Dan buka Word dulu. Ya. Ada yang mau bertanya? Boleh? Ada yang mau bertanya? Boleh, dipersilahkan. Nih, dan buatkan soal. Yo, sih. Sebenarnya Pak Jen buat warna. Assalamualaikum. Beres sekarang lagi. Nah, ini. Nah, ketahui jari-jari lingkaran adalah, ini taman, anggapnya taman ya, 42 meter. Kemudian di sini ada pintunya. Ada pintunya. Pintu, terdapat pintu. Pintunya mau satu atau dua? Satu saja ya.
Salah satunya ada pintu. Pada salah satu sisi taman, yuk kalian juga hitung. Terdapat pintu selebar 3 meter. Oke. 6 meter. Pada sekeliling taman akan dipasang lampu. Tiang lampu. Setiap tiang lampu dipasang 2 buah lampu. Ini tiang lampu berjarak 3 meter. Berapa buah lampu yang dibutuhkan? Yuk dihitung yuk bareng-bareng. Ini namanya belajar ini. Yang pertama tentukan dulu pecahan bagiannya. Ya, ini ada pintunya di sini ya. Berapa pecahan bagiannya? Sama dengan? Berapa? Belum ada yang jawab. Aida? Iya. 3/4. 3/4, betul. 3/4 bagian. Itu kecil ya. Kita kurang gede, tak besarkan. Dek. Yang ini aja. Terus, lanjut. Kelilingnya. Rumusnya apa? P kali D, berarti kita tempelkan. Masukkan di sini rumus kelilingnya. Keliling bagian ya, langsung ya. Kia. Mbak Kia apa, Mbak? Ada pecahan bagiannya udah ketemu 3/4. Rumusnya apa, Mbak? Kali apa, Mbak? Diam. 2/7 kali D. P kali D tambah apa? Ingat kalau keliling bagian ditambah D lagi. Ya. Masukkan nilainya. 3/4 bagian masuk. Ya. Kali P-nya berapa sekarang? Kalau jari-jarinya 42. Berarti 2/7. 22/7, betul. Nah ini tantangannya, D-nya berapa? Kalau jari-jarinya 42. Berapa? 84. 84, betul. Dikali 2 ya. Terus ditambah berapa? D-nya 80 ya. Lanjut. Mana Pak, yang jawabannya 1/84. Oh ya, coba kita buktikan ya. 3/4 kita bisa sederhanakan nanti ya. 22/7 bisa dicoret dengan 84. 2/4 kali 22, 7-nya dibagi ya, 12 tambah 84. Nih. Sampai sini ada yang bingung? Kok 12 dari mana? Yang bisa jelaskan 12 dari mana? Dibagi 7. Nah, betul, 18 dibagi 7. Sekarang 4 bisa disederhanakan dengan berapa? 12. Pak John jadikan ini bisa memahami belum? 22 kali 3 tambah 84. Bisa dipahami sampai sini? Paham.
3 dari mana? 3 ini dari mana? Dari 12. 12 dibagi 4. 4. Ini 4 yang kecil depan ini ya. Dibagi. Terus sekarang 3 kali 22 kali 3. Berapa? 3 kali 22, 66. Kali 3, ada yang bisa jawab? 198. 8. Ditambah 84. Ya, berapa? 282, Pak. 282, betul. Ini sudah dikurangi pintunya belum? Belum. Belum, kita cari keliling dikurangi pintu. Pintunya berapa? 6. Ya, hasilnya 276. 278. Kenapa 78? Juara. 86. Pintunya 6 meter 6. ini. 6, Pak. Ya, 276. Terus sekarang kita cari tiangnya, tiang lampu. Berapa jaraknya tiang lampu? Bagi 3 ya. Ditambah berapa pintunya? 1 ya. Sampai sini paham? 276 ini tadi sudah dikurangi pintunya, dibagi jarak tiangnya 3 tambah 1 karena pintunya ada 1. Ini berapa? 90. Coba dicepat. Ya. 93. 93 ditambah 1 sama dengan 9. Setiap tiang ada berapa lampu? Banyak lampu. 2 lampu. Kali 3 kali 2. 93 dikali 2. Berapa hasilnya? 186. Jadi siapa yang jawab ya? Bener kayaknya. Jadi banyak lampu ada 186. Ya. Siapa yang masih bingung atau pengen bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Sudah paham? Sudah? Ya. Sekarang berarti ini meskipun soalnya tentang bagian lingkaran, keliling bagian lingkaran, tapi ternyata di sini pertanyaannya tentang banyak lampu yang dibutuhkan. Dia ada kaitannya dengan keliling lingkaran, tapi bukan jawaban finalnya. Ya. Nanti pasti di pengecohnya itu ada yang tidak ditambah 1, ada yang cuma tiangnya saja, tidak dikali 2. Ya. Itu ya. Terus kalau sekarang tinggal 10 menit, kita ke luas, ya, luas lingkaran. Luas lingkaran, Pak saya masukkan gambar. Hanya ini. Wow. Serapi itu. Nah, nih. Aku ngantuk, Pak. Ngantuk ya. Ya, ini keterangannya ya. Ini bentuk taman. Sebuah taman berdiameter
56 meter. Seperti pada gambar ya. Seperti pada gambar. Taman tersebut akan ditanami rumput Manila. Ya. Harga setiap meter rumput adalah Rp15.000. Biaya yang dibutuhkan adalah, nah ini berkaitan dengan luas lingkaran, tapi pertanyaannya bukan luas lingkarannya. Ya. Sekarang kita tentukan dulu pecahan bagiannya. Pecahan bagiannya berapa? 1/2. 1/2 bagian. Oh. Kita masukkan rumus luasnya ya. Berarti luas bagian sama dengan setengah kali pi kali r kali r. Jadi rumusnya ini sama dengan setengahnya. Pi-nya berapa? Diameternya 56. Pi-nya apakah bisa dibagi 7? 56 bagi 7 bisa? Bisa ya? 56 dibagi 7 itu 8. Jadi maka ini 22/7. Dikali sekarang R-nya. Mbak Gina nih, berapa Mbak Gina R-nya? Belva? Jari-jarinya berapa? Karena yang digunakan untuk menghitung luas bagian ini jari-jari. 28, Pak. 28. Ya, kita harus cermat. Bukan dikali 2, tapi 28 kali 2 adalah. Nah, sekarang kita sederhanakan. Setengahnya kita sederhanakan dengan, nah, ini. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Ya. 1 dari mana? Setengahnya ya. Kok tinggal 11? Diapakan? Dibagi dengan 2 yang kecil bawah ini. Ya. Sederhanakan. Kok Pak, ini hasilnya 1, 2, 28 3, 2, jadi 4 bagaimana? Dibagi 7. Kemudian 28 yang belakang masih utuh. Ya, kita kalikan. Berapa ini? Ini 1.232. Nah, bagus. Sip. Meter persegi. Ini bukan jawabannya ya. Terus biayanya mari kita kalikan. Kalau setiap meternya 15.000 berarti biayanya adalah biaya sama dengan 1.232 dikali 15.000 rupiah. Ini jutaan ya. Ini berapa biayanya? Kali berapa? 19.845. 19.845 ribu rupiah. Ini. Iya, Pak. Mau nih Ya, berarti Rp7. untuk sekarang ya nggak apa-apa pakai kalkulator ya. Karena waktunya ya terbatas, tinggal 5 menit ya. Ini jadi pertanyaannya mungkin materinya tentang lingkaran. Tapi kalau ada kisi-kisi berkaitan dengan itu menyelesaikan masalah yang berkaitan itu bisa jadi nanti bukan hanya sekedar pada soal atau materinya, tapi bisa keluar dari lebih ke Pak, realistis. permisi, Pak.
Ya, Pak, permisi. Itu jawabannya salah, Pak. berapa? 18.480 harusnya. Oh ya, 18 juta 480. 480. Ini. Iya, Pak. Oke, terima kasih Mbak Bilva. Ini 16. Ya, benar ya? Ini ya. Ya, terima kasih Mbak Bilva. Jadi besok penyelesaiannya seperti ini kurang lebihnya. Nah, nanti modelnya seperti apa? Yang penting anak-anak memahami langkahnya, pecahan bagian, kemudian rumus lingkaran, luas lingkaran, sudah itu. Tapi kalau yang sering menjebak yang ini, yang keliling, ya, yang keliling ini banyak sekali jebakannya. Ya, yang ini rumusnya ada tambah diameter, kemudian bisa di apa namanya kurangi pintunya, ini nanti masih harus tambah satu, bisa jadi tiangnya, bisa jadi lampunya dan sebagainya. Kalau kemarin di keliling bangun datar itu yang ada kebun yang dikelilingi ada 3 lapis, itu berarti ada lapis 3, 1 kali putaran, 2 kali putaran, 3 kali putaran, jadi dikali 3 ya. Jadi kalau kita memahami konteksnya sudah paham, insya Allah ya soalnya ditingkatkan levelnya tidak jadi masalah untuk kita ya. Bismillah, insya Allah bisa. Tinggal 2 menit. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ya. Bismillah, besok materinya ya kurang lebih sama. Yang beda cuma kemarin pola bilangan ya. Kemudian bilangan pangkat muncul lagi. Ya. Pak Jen banyak mengupas yang level 2. Kenapa level 2? Karena level 2 ini paling banyak soalnya. Dan ya kalau kita perhatikan lumbung nilainya di level 2. Kita harus mengerjakan level 2 ini dengan sungguh-sungguh. Kalau level 3 misalnya kita nggak cukup waktunya ya level 3 cuma 3 soal. Kalau kita maksimalkan di level 2 dan level 1, bismillah nilainya di atas 70. Ya. Ini mohon maaf ini nggak ada makanannya ya meskipun ini masa lebaran karena online ya. Nanti bisa kirim-kirim stiker aja, silakan dikirim stikernya yang makanan-makanan. Biar seger apalagi ini cuacanya panas ya. Kurang dari 1 menit kita cukupkan. Kalau tidak ada pertanyaan dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Ya. Besok tanggal 11 ada tryout PAI ya. Dipersilakan dengan maksimal. Ya. Dari Pak Jan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.